selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Apakah benar ini dengan Mbak Husnul? Benar. Mbak Husnul, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Firdaus Mayanti. Saya ini merupakan mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah saya boleh minta waktu Mbak Husnul sebentar? Boleh. Oke Mbak Husnul, hari ini bagaimana nih kabar Mbak Husnul? Alhamdulillah hari ini baik banget. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana tidurnya tadi malam Mbak Husnul? Kalau tadi malam sih tidurnya agak malam ya. Biasanya tuh di jam 9 atau jam 10. Soalnya tadi saya baca AU dulu. Lagi senang baca AU ya kayaknya. Oke, mungkin Mbak Husnul, tujuan saya kesini adalah saya akan melakukan pengkajian terkait masalah sehat jiwa. Dan pengkajian ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya. Apakah Mbak Husnul sendiri ini bersedia untuk menjadi pasien sehat jiwa saya? Bersedia Mbak? Untuk waktunya 5 sampai dengan 15 menit, untuk tepatnya di sini saja. Oke baik Mbak Husnul, kita mulai nih dari masalah identitas dulu atau pengkajian dulu. Boleh Mbak sebutkan nama lengkap Mbak? Nama saya Husnul Insani. Oke baik Mbak Husnul Insani, untuk tempat tanggal lahir dan pendidikan Mbak sekarang ini apa ya Mbak? Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Bandung tanggal 25 Mei 2005. Untuk pendidikan sekarang saya lagi kuliah semester 4. Wah Mbak, 25 Mei itu berarti hari ini Mbak Ya. kebetulan lagi ulang tahun ya? Mbak. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya Mbak Husnul. Wah, kebetulan sekali ya. Mbak tadi menyebutkan kalau misalnya pendidikan sekarang Mbak adalah mahasiswa ya. Mahasiswa jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Saya jurusan PAI. Masya Allah, semoga lancar ya Mbak Husnul kuliahnya. Oke Mbak Husnul, mungkin untuk identitas tadi sudah cukup yang tadi saya tanyakan. Kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dan mungkin Mbak Husnul ini cukup menjawab sesuai dengan Mbak alami gitu ya. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira apakah Mbak sudah memiliki konsep diri dan pedoman hidup yang realistis? Kalau untuk konsep diri, alhamdulillah saya terarah ya Mbak ya. Kalau untuk pedoman, alhamdulillah karena saya dari kecil udah beragama Islam, saya berpedoman ke Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang tua saya juga alhamdulillah mengarahkan saya ke hal-hal yang berbau agama gitu. Insya Allah, alhamdulillah ya, diarahkan langsung oleh orang tua Mbak Husnul sendiri. Nah selanjutnya nih Mbak Husnul, Mbak ini sudah memiliki tujuan dan arah hidup? Alhamdulillah punya Mbak. Boleh dijelaskan nih kira-kira tujuan dan mungkin arah hidup Mbak Husnul ini kemana sih? Kalau untuk tujuan, mungkin saya tuh pertama pengen masuk surga ya Mbak ya. Insya Allah, pasti ya Mbak. Yang kedua, saya pengen apa yang sedang saya capai sekarang tuh kecapai gitu nantinya. Jadi dan saya juga lagi mengusahakan cita-cita saya gitu. Masya Allah ya Mbak Husnul, semoga cita-cita yang tadi mungkin sedang Mbak usahakan bisa tercapai. Mbak Husnul, saya ingin bertanya nih, kira-kira menurut Mbak Husnul sendiri sekarang ini Mbak sudah mampu atau belum gitu untuk bertanggung jawab atas ekonomi dan kehidupan sosial Mbak? Alhamdulillah ya Mbak, kalau untuk sosial tuh karena mungkin kita udah mau ke fase dewasa gitu, jadi alhamdulillah untuk sosial saya insya Allah bisa bertanggung jawab. Cuman untuk ekonomi mungkin saya masih bergantung ke orang tua gitu. Alhamdulillah ya Mbak Husnul tadi sudah bisa mungkin dan sudah mulai bisa untuk bertanggung jawab atas kehidupan sosial Mbak. Untuk ekonomi mungkin belum saatnya kita mencapai itu. Nah Mbak Husnul, bagi Mbak Husnul sendiri sekarang apakah Mbak sudah merasa memiliki kehidupan sosial yang bermakna? Alhamdulillah sih Mbak, untuk kehidupan sosial tuh insya Allah sudah terasa ya, dan mungkin tidak hampa mungkin ya. Mbak Husnul, apakah Mbak dekat dengan keluarga atau orang lain? Untuk dekat dengan keluarga tuh saya alhamdulillah banget ya Mbak ya, deket banget gitu sama keluarga inti saya, sama keluarga besar saya alhamdulillah dekat, dan untuk keluarga besar juga akrab alhamdulillah. Dan untuk kayak teman-teman, sahabat gitu, alhamdulillah juga
teman-teman saya banyak dan sahabat saya juga sampai saat ini lumayan lah. Senang sekali ya mendengarnya Mbak Husnul ini memiliki hubungan yang mungkin sangat dekat dengan keluarga, bahkan dengan sahabat-sahabat Mbak. Nah, Mbak, kira-kira dari yang tadi Mbak jelaskan kepada saya, apakah Mbak memiliki masalah mungkin dengan keluarga, dengan teman, dan ketika Mbak memiliki masalah tersebut, apa sih yang Mbak lakukan? Kalau untuk masalah dengan keluarga saat ini tuh alhamdulillah lagi nggak ada, dan semoga kedepannya nggak ada ya Mbak ya. Cuman kalau untuk masalah di keluarga tuh pasti di yang lalu-lalu tuh pasti ada aja ya. Dan kalau untuk pertemanan, alhamdulillah saya baik-baik aja saat ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau di yang masa lalu juga pasti ada aja masalahnya. Cuman kalau untuk gimana cara saya nyelesainnya tuh, karena saya orangnya harus cerita, apa-apa tuh harus cerita. Jadi saya belum merasa beban saya ringan kalau saya tuh belum cerita gitu. Jadi di saat saya punya masalah, mungkin untuk waktu sebentar saya rasain dulu apa masalah saya, dan untuk kedepannya tuh saya pasti aja ada cerita ke seseorang, entah itu ke saudara saya, entah itu ke kakak saya, atau kalau misal masalah pertemanan saya paling ke sahabat atau teman dekat saya gitu. Hebat sekali yang Mbak Husnul sudah bisa memiliki satu penyelesaian masalah, mungkin yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi, tapi Mbak merasa dengan seperti itu masalah Mbak terasa lebih ringan mungkin, dan dengan bercerita Mbak tidak memendam apa masalah yang Mbak alami saat itu ya Mbak Husnul. Selanjutnya nih, apakah saat ini Mbak menyukai diri Mbak? Alhamdulillah banget. Kalau untuk saat ini di fase sekarang, saya sangat suka banget sama diri saya. Saya sangat menerima apa yang saya punya sekarang, apa yang saya lakuin sekarang. Cuman untuk di waktu-waktu kebelakang tuh pasti aja ya Mbak, ada aja hal yang bikin saya ngerasa insecure. Saya benci diri saya sendiri. Saya punya fase saya tuh nggak suka ke diri saya sendiri, itu tuh pasti ada. Cuman untuk sekarang alhamdulillahnya saya udah dalam fase menerima diri saya yang sekarang gitu. Senang banget ya bisa mengetahui gitu bagaimana perkembangan Mbak Husnul dari yang semula Mbak merasakan atau mengalami fase sulit, ketika sulit menerima diri sendiri, sampai bisa bertemu di fase ini yang Mbak menyukai dan menerima apa yang Mbak miliki ya Mbak Husnul. Oke, baik Mbak Husnul, ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Apakah keluarga Mbak Husnul ini cukup mendukung nggak sih di semua hal yang akan Mbak lakukan? Alhamdulillah ya Mbak, kayak yang tadi saya bilang di awal, kalau hubungan saya dengan keluarga tuh baik gitu. Dan untuk hal mendukung ini, alhamdulillah kedua orang tua saya tuh benar-benar ngedukung apa yang saya lakuin gitu. Mulai dari pendidikan, mulai dari apa yang saya tekuni sekarang, apa yang saya suka. Mereka tuh benar-benar support dari segi finansial, dari segi mungkin dukungan moral. Alhamdulillahnya kedua orang tua saya benar-benar nge-support dalam hal-hal yang tadi gitu. Senang sekali ya mungkin tadi mendengar ketika Mbak memiliki keluarga yang sangat mendukung Mbak Husnul gitu ya. Nah Mbak, sekarang dari tadi apa yang sudah saya tanyakan kepada Mbak, saya mendengar jawaban Mbak dan perbincangan kita tadi, saya lihat kesiapan perkembangan Mbak Husnul ini sudah sangat cukup baik gitu, dan bahkan mungkin sesuai dengan perkembangan Mbak. Nah, selanjutnya kita akan mulai memasuki fase tindakan yang dimana di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mungkin terkait perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang. Tapi sebelum itu kita akan mulai memasuki sedikit jembatan mungkin menuju ke sana. Ketika sekarang Mbak Husnul ada di usia 20 tahun nih Mbak Husnul, mulai memasuki fase dewasa muda, dewasa awal. Nah, kira-kira Mbak tahu nggak sih fase dewasa itu apa? Mungkin untuk fase dewasa saya cukup tahu, tapi kayaknya saya butuh penjelasan Mbak lebih lanjut. Oke, boleh. Mungkin sedikitnya fase dewasa itu adalah fase yang cukup sulit, di mana seseorang mulai beralih dari fase remaja dia ke fase dewasa,
ketika dia mungkin dipaksa untuk bisa melepas sedikit ketergantungannya kepada orang tua dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, berjalan sendiri, dan ketika dia dihadapkan dengan kehidupan baru dan harapan sosial yang baru yang Mbak Husnul. Nah, semua itu mungkin didukung dan mungkin didorong oleh perkembangan dia sebelumnya. Ketika perkembangannya sudah cukup dan sesuai, dia akan mungkin menghadapi fase dewasa yang tidak akan terlalu sulit. Tapi ketika dia tidak memiliki perkembangan yang cukup atau mungkin perkembangan sebelumnya tidak sesuai, dia akan menjadi orang dewasa yang mungkin dia akan bingung, dia akan mengalami kebimbangan dan bahkan dia tidak akan tegas kepada dirinya sendiri. Mungkin itu sedikitnya fase dewasa nih. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke masalah perkembangan psikososial normal dan menyimpang. Kira-kira dari Mbak Husnul sendiri ada nggak sih gambaran apa sih perkembangan psikososial yang normal ataupun perkembangan psikososial yang menyimpang? Kalau menurut pemahaman saya tuh kayak perkembangan psikososial yang normal tuh kayak misal kita tuh kan sebagai perempuan pasti ada aja fase kita deket nih sama seseorang gitu, sama lawan jenis. Nah, biasanya kita gitu apalagi sebelum ke dewasa tuh pasti ada remaja yang namanya cinta monyet ya Mbak ya. Iya. Nah, kan itu harusnya tuh kita lawan kita tuh lawan jenis ya, yang dimana kita sebagai perempuan, lawan kita tuh pasti laki-laki. Nah, itu tuh normal harusnya. Tapi kalau yang menyimpang tuh kita memilih pasangan atau lawan kita tuh perempuan gitu. Mungkin itu sih Mbak. Oke, dari yang saya dengar dari penjelasan Mbak Husnul sendiri, mungkin Mbak Husnul ini sudah memiliki sedikitnya gambaran gitu ya mengenai perkembangan psikososial yang normal bagaimana dan menyimpang bagaimana. Nah Mbak, mungkin untuk sedikitnya perkembangan psikososial yang normal adalah ketika orang dewasa dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mungkin dia bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Di fase yang ia sekarang, ia harus bisa kreatif, harus bisa lebih memperdulikan orang lain, dan utamanya dia harus bisa memberikan atau melakukan hal yang bermanfaat. Nah, kita lanjut nih ke psikososial yang memang menyimpang. Yang menyimpang ini adalah ketika seseorang tidak bisa kreatif, ketika seseorang tidak produktif di usianya, sedangkan dia sudah harus dituntut untuk produktif. Ketika dia acuh tak acuh dan ya dia cuma mikirin diri dia sendiri aja. Utamanya adalah ketika dia itu tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya dan tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat. Mungkin sedikitnya itu tadi perkembangan psikososial yang menyimpang, dan dengan adanya penjelasan ini saya harapannya Mbak bisa lebih aware gitu. Ketika nanti Mbak mulai merasakan hal-hal psikososial yang menyimpang tadi, Mbak bisa mulai menghadang diri Mbak sendiri untuk bisa menahan diri, oh ini udah mulai salah, saya harus udah mulai menghindar dari fase ini dan saya harus mulai berpindah kembali ke perkembangan saya yang seharusnya. Nah Mbak Husnul mungkin itu saja. Ada pertanyaan dulu nggak dari Mbak Husnul? Cukup sih Mbak. Ya mungkin semoga bisa dipahami ya. Nah Mbak Husnul, kita sudah berbincang cukup lama ya dari tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sampai ke Mbak Husnul dan bisa Mbak pahami. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, bisa nggak sih Mbak sedikitnya menjelaskan apa yang Mbak dapatkan tadi dari perbincangan kita? Oke. Mungkin yang saya dapetin tadi tuh banyak banget ya Mbak ya, pelajaran-pelajaran yang belum saya dapat sebelumnya gitu, apalagi di masa sekarang, masa yang saya tuh butuh banget gitu hal-hal yang baru, apalagi masalah mental ya Mbak ya, masalah jiwa gitu. Terlebih saya belajar di yang bukan ke arah kayak Mbak gini ya, gitu. Kesehatan jiwa mungkin. Iya. Jadi fokusnya tuh pasti nggak ke situ. Jadi untuk mengetahui hal-hal ini tuh butuh banget dari orang lain gitu Mbak. Dan alhamdulillahnya Mbak ngejelasin tadi tuh
ke saya banyak banget insight baru yang saya dapet gitu, apalagi dari segi ternyata peralihan dari remaja ke dewasa tuh harus seperti apa, terus kayak bagaimana perkembangan kita di keluarga tuh kayak gimana gitu-gitu. Alhamdulillah banget saya dapat hari ini dari Mbak, dan ya makasih Mbak gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau Mbak Husnul ini merasa kalau perbincangan kita hari ini bisa memberikan insight baru gitu buat Mbak Husnul, dan mungkin semoga bisa bermanfaat buat Mbak Husnul ya. Nah Mbak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, bisakah kita bertemu lagi? Bisa Mbak. Untuk waktunya, apakah Mbak mau menjadwalkan sendiri atau seperti ini saja? Kiranya kayak gini aja ya, Mbak. Oke, baik, di tempat yang sama, di waktu yang sama minggu depan ya Mbak Iya. Husnul. Baik, kalau gitu saya izin pamit undur diri Mbak Husnul. Semoga Mbak sehat selalu, keluarga Mbak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.